Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Bagaimana liburannya, menyenangkan? Menyenangkan, luar biasa. Mari kita berdiri untuk membuka ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini ialah datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami kembali ada di rumah Tuhan untuk beribadah. Kami berdoa Tuhan, kiranya lewat pujian yang kami naikkan, doa yang kami naikkan, persembahan yang akan kami berikan kepada Engkau, ini semua menjadi persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Berdoa juga biarlah lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti, kehidupan kami akan diubahkan semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Biarlah Tuhan juga mengantar mereka sampai tempat ini sehingga dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, shalom. Gue lihat kiri kanan depan belakangnya dulu, kasih salaman yang paling hangat, senyuman yang paling manis, katakan selamat hari Minggu. Saya yakin dan percaya bahwa satu tujuan kita datang ke rumah Tuhan untuk mengagungkan Allah kita yang luar biasa, amin. Amin. Karena kita dipilih menjadi umat pemenang yang luar biasa di hadapan Allah. Siapa yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Kita berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Tuhan kita, mohon. Sama-sama kita katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Semuanya sama-sama. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita mau katakan kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh Allah yang dahsyat beserta dengan kita. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Musik memuji Tuhan, mohon. Semua tangan berdiri, mohon. Semua ikutin saya ya. Sama-sama kita katakan, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam
Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mau semuanya sama-sama katakan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Berikan kemuliaan bagi dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya walaupun rintangan di hadapan kita, kita punya Allah, sumber kekuatan kita, batu karang yang teguh, dan sumber pengharapan kita. Amin. Sama-sama kita katakan, kau batu karang yang teguh. Segera. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Penjamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, katakan dahsyat, dahsyat berkuasa. Saya bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan Kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku. Katakan yang menang kalahkan maut. Pengamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sama-sama katakan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Wow. Semua tepuk tangan seperti ini, Wan. Musik muji Tuhan. Kita percaya Allah kita yang luar biasa hadir di tempat ini, Wan.
kita katakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi katakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Semuanya katakan bersorak. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Siapa di sini merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan, boleh lambaikan tangannya. Kita punya Allah yang besar, amin. Kita punya penolong, sumber kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita datang untuk merayakan Allah kita yang luar biasa. Amin. Worship you, Lord Jesus. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Angkat tanganmu, katakan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Muluk ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Oh Yesus Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. We worship You. Oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah namamu Tuhan di atas segalanya Tuhan. Di atas segala yang penting dalam kehidupan kami, Engkau nomor satu Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau batu karang kami yang teguh. Kau tempat perlindungan kami, Yesus. Kau sumber kekuatan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadir-Mu dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami berikan pada siang hari ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu, Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kami berdoa Tuhan supaya siang hari ini Tuhan hati kami dipenuhkan oleh kuasa-Mu, kuasa-Mu yang memerdekakan kami, menyembuhkan kami. Dan kami percaya Tuhan, Allah yang luar biasa ada bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan memberi sukacita. Sekali lagi shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana saat ini kami bisa memuji Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Dan baru saja kami memberikan persembahan. Kami berdoa Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Meski mungkin apa yang kami berikan itu tidak sebanding dengan anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kami. Tapi biarlah lewat persembahan ini kami semakin memahami bahwa semua yang kami miliki itu adalah anugerah-Mu Tuhan.
Sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mencerahi batin dan pikiran kami. Sehingga kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik isi hati Tuhan untuk jemaat-Mu siang hari ini. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tadi sudah ditanya ya bagaimana kabarnya. Oke, bulan ini kita masuk di bulan April. Dan bulan ini juga adalah bulan yang istimewa karena sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, Paskah itu adalah momen di mana kita merayakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus begitu ya. Nah, dalam minggu-minggu menjelang Paskah atau biasanya kita sebut Minggu Prapaskah ini, firman Tuhan akan berbicara seputar peristiwa Paskah, peristiwa menjelang kematian Tuhan Yesus. Nah, hari ini juga firman Tuhan akan bicara tentang perikop di mana ini juga menjelang penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami. Nah, firman Tuhan hari ini itu akan terambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Ini satu perikop. Perikop ini bercerita tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus. Nah, judul dari firman Tuhan pagi hari ini saya akan berikan judul Divine Calling atau panggilan ilahi. Sebelumnya kita akan baca satu ayat saja dari perikop ini. Kita akan baca satu ayat saja yaitu ayat 21. Kita akan baca bersama-sama dari tempat duduk kita masing-masing. Ya, dalam hitungan ketiga kita akan mulai baca. Ini adalah Matius pasal 16 ayat 21. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang saya bilang tadi, dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita akan melihat apa makna Paskah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah menjelang penyaliban Tuhan Yesus. Dan hari ini dari perikop ini kita cuma baca satu ayat saja di awal, tapi nanti akan saya bahas ayat-ayat berikutnya. Nah, hari ini kita akan lihat 3 makna yang akan kita renungkan bersama-sama dari perikop tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus. Nah, kita langsung mulai yang pertama. Makna pertama yang akan kita lihat dari perikop ini adalah memahami rencana Allah. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi di awal, untuk pertama kalinya di perikop ini Tuhan Yesus itu memberitahukan tentang tujuan utamanya datang ke dunia. Kalau sebelumnya Tuhan Yesus banyak mengajar murid-murid, banyak mengajar orang banyak tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang mereka bisa hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di perikop ini untuk pertama kalinya Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-murid kalau dia sebentar lagi akan pergi ke Yerusalem. Setelah dia pergi ke Yerusalem, dia akan mengalami penderitaan di tangan para pemimpin Yahudi. Dan lebih jauh setelah itu dia akan dibunuh dengan cara disalibkan. Tapi kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, lalu kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 22 sampai 23, boleh kita simak di Alkitab kita masing-masing. Di sana dikatakan seperti ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mengajak kita untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan Yesus, maka tidak ada sesuatu yang
mengejutkan atau aneh dari berita yang Tuhan Yesus sampaikan saat itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Dia sudah tahu apa tujuannya untuk datang ke dunia. Dia tahu kalau dia akan pergi ke Yerusalem, di sana dia akan menderita. Setelah itu apa yang terjadi di sana Tuhan Yesus sudah tahu. Tapi sekarang coba kita posisikan diri kita di posisinya murid-murid. Terutama Petrus ya pada saat itu. Bayangkan selama ini kurang lebih 3 tahun mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana. Mereka diajar oleh Tuhan Yesus. Mereka bisa dikatakan diasuh oleh Tuhan Yesus. Dan mereka juga tahu, mereka kenal betul bahwa Tuhan Yesus itu adalah Kristus. Anak Allah yang hidup. Dari mana mereka tahu? Mereka sudah lihat banyak sekali buktinya. Tuhan Yesus dia berjalan di atas air, dia mengusir setan, dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia bisa menyembuhkan orang buta, sakit apapun dia sembuhkan, bahkan membangkitkan orang yang mati pun dia bisa. Nah dengan melihat semua ini, kita bayangkan kalau kita ada di posisinya murid-murid. Tindakan Petrus di ayat 22 yang dia menarik Tuhan Yesus lalu dia bilang, Tuhan enggak mungkin itu terjadi. Tindakan Petrus itu adalah tindakan yang masuk akal. Karena pemimpin-pemimpin Yahudi yang disebutkan Tuhan Yesus tadi itu cuma orang biasa. Gak bisa lah dibandingkan sama Tuhan Yesus. Tidak mungkin mereka bisa membunuh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sendiri tidak mengizinkan hal itu. Nah menariknya, apa jawaban Tuhan Yesus terhadap sikap Petrus? Di ayat 23, di sana Tuhan Yesus berkata dengan keras. Tuhan Yesus bilang, enyahlah iblis. Nah kalau kita cuma melihat cerita ini sepenggal saja, sepotong saja, mungkin kita cuma lihat dari sudut pandangnya murid-murid, maka mungkin perkataan Tuhan Yesus itu terdengar dalam tanda kutip kasar gitu ya. Padahal Petrus kan bicara karena dia kenal Tuhan Yesus. Petrus juga bicara begitu karena dia mungkin mengasihi Tuhan Yesus. Karena selama ini mereka sudah bersama-sama dan itu adalah gurunya. Pasti Petrus juga tidak ingin Tuhan Yesus menderita. Nah, tapi kalau kita lihat cerita ini dalam bingkai yang besar, kalau kita lihat dalam sebuah, kita lihat dari sudut pandang rencana Allah yang besar, ada cerita naratif yang besar di balik itu, maka kita bisa memahami kalau maksud Tuhan Yesus di ayat 23 itu adalah karena kasihnya yang besar kepada manusia, maka dia tidak mau ada satu hal pun menghalangi dia termasuk empatinya Petrus kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita baca selanjutnya ayat 23, di situ tersirat bahwa dalam ketidaktahuan Petrus itu juga bisa dipakai oleh iblis untuk menghalangi karya Allah yang besar. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus disalibkan bukan karena dia kalah oleh rencana-rencana jahat manusia. Dia tidak tunduk pada kejahatan para pemimpin Yahudi karena dia tidak punya pilihan. Tapi Tuhan Yesus disalib itu karena Tuhan Yesus memahami rencana besar Allah. Maka dengan penuh kerelaan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Kerelaan untuk berjalan menuju penderitaan itu karena Tuhan Yesus memahami rencana penyelamatan Allah untuk manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, saya punya teman. Saya sudah lama lah temenan sama dia, udah kenal dari SMA. Kami sama-sama Kristen. Sampai sekarang dia orang yang setia ikut Tuhan, dia pelayanan di gereja. Nah beberapa tahun lalu, sekitar 4 tahun yang lalu kira-kira, dia ketemu dengan teman lamanya. Teman lamanya itu teman saya juga gitu ya, masih sepertemanan lah kita ya. Dan mereka pada saat itu belum sama-sama punya pasangan. Mereka belum menikah gitu ya, belum punya pacar juga. Nah teman saya ini cewek ngomong-ngomong, nah dia ketemu cowok ini baik. Sopan orangnya dan kita kenal dari SMA gitu ya. Terus dia udah kerja, sama-sama kerja, dia juga mapan secara ekonomi, orangnya baik, perhatian. Teman-teman kami semua yang kenal dengan laki-laki ini tahu track recordnya juga dia orang yang baik. Nah kayaknya kalau mereka berdua menjalin hubungan ya kira-kira hubungannya baik lah, ideal gitu ya. Sama-sama kerja,
Terus teman-teman juga pasti dukung, tapi ada satu yang mengganjal. Satu kekurangan yang mengganjal adalah mereka beda iman, beda agama gitu ya. Aduh sedih ya. Tapi masalahnya adalah pada saat itu kalau teman saya milih untuk melanjutkan, ya pilihannya satu, dia harus meninggalkan Kristus. Akhirnya setelah dipertimbangkan, setelah berdoa, teman saya milih untuk berhenti. Enggak milih untuk melanjutkan hubungan itu. Alasannya ya satu, memilih untuk ikut kehendak Tuhan. Karena itu bukan kehendak Tuhan ya. Sekarang teman saya udah nikah, ketemu pasangan yang seiman, sama-sama melayani juga. Tapi intinya dari cerita ini adalah, yang mau saya sampaikan adalah, sebagai orang percaya, ketika kita memahami rencana Allah, maka tidak selalu itu adalah hal yang nyaman. Terkadang kita harus rela melepaskan sesuatu yang kita anggap baik demi sesuatu yang benar menurut kehendak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam minggu menjelang Paskah ini adalah waktu yang tepat sekali untuk kita merenungkan kembali. Apakah kita sudah tunduk kepada rencana Allah atau belum? Seperti Tuhan Yesus yang dia sudah tahu persis penderitaan apa nantinya yang akan dia alami di Yerusalem. Tapi dia memilih untuk tetap melangkah menuju penderitaan itu karena dia mengerti, memahami rencana Allah. Maka sekarang pun kita diajak untuk tetap taat kepada rencana Allah. Meskipun mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah hal pertama, makna pertama yang akan kita renungkan melalui perikop ini. Kita akan lihat makna kedua. Yang kedua adalah terlibat dalam rencana Allah. Di dalam ayat 24, saya akan bacakan, di sana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam konteks budaya pada saat itu, salib itu bukan simbol keagamaan seperti sekarang. Salib itu adalah lambang penghinaan, penderitaan, dan kematian yang sangat brutal. Salib itu memang adalah alat eksekusi yang dirancang untuk memperlakukan orang yang disalib. Nah, biasanya yang disalib itu budak, penjahat kelas berat, seperti yang ada di kanan kirinya Tuhan Yesus, dan misalnya pemberontak politik dan lain-lain. Yang intinya salib ini bukan dipakai oleh orang baik-baik, orang yang biasa gitu ya. Nah pernyataan Tuhan Yesus di ayat ini, dia bilang bahwa kalau mau ikut aku harus pikul salib. Ini sangat kontras sekali dengan budaya, dengan norma, dengan nilai yang mereka pahami di zaman itu. Nah kita akan lihat apa sebenarnya maksud dari Tuhan Yesus mengatakan menyangkal diri dan memikul salib di ayat 24 ini. Di ayat 24 Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang ikut dia harus menyangkal diri. Artinya orang itu harus meninggalkan egonya, keinginan pribadinya atau keputusannya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan memikul salib yang Tuhan Yesus maksudkan itu bukan benar-benar memikul alat hukuman itu, atau bukan sekedar memikul masalah hidup, tapi memikul salib itu punya makna yang dalam. Artinya adalah kita siap mati terhadap dosa, keinginan daging, dan juga kita mengakui bahwa hidup kita itu sepenuhnya milik Kristus. Nah hal ini sama dengan apa yang Paulus ajarkan di dalam Galatia 2 ayat 20. Di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa dia hidup tapi bukan aku sendiri yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya orang yang disalib berarti orang yang rela mati terhadap dosa-dosanya. Meninggalkan semua perbuatan-perbuatan daging seperti yang Rasul Paulus sebutkan di dalam surat-suratnya. Itulah orang yang memikul salib. Nah sekali lagi salib itu bukan sekedar simbol iman.
tetapi panggilan untuk terlibat di dalam kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Ya, kita mati terhadap keinginan daging, keinginan diri kita sendiri. Orang yang disebut mengikut Kristus adalah mereka yang rela kehilangan keinginan-keinginan duniawi supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus berarti kita menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya di bawah kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hal ini misalnya kita kerja dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contohnya ya. Setiap hari kita bekerja, misalnya kita bekerja di perusahaan atau di tempat kita bekerja. Kemudian orang yang mengikut Tuhan, orang percaya yang mengikut Tuhan, ketika bekerja mungkin kita lihat orang lain dengan sengaja mereka bertindak tidak jujur atau mereka korupsi. Lalu sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengikut Tuhan, kita menyangkal diri dan memikul salib, maka pilihan kita adalah kita tidak terlibat dengan dosa-dosa itu. Pilihan kita adalah kita tetap saja kerja dengan jujur. Maka mungkin ya kita pasti tahu ya resikonya. Pasti ada satu waktu di mana mereka tidak menyukai kita. Karena apa? Karena kita berbeda dengan mereka. Mungkin juga kita nggak bisa diajak kompromi-kompromi, jadi mereka nggak suka sama kita. Mungkin ada saatnya kita akan mengalami ketidaknyamanan di dalam pekerjaan kita. Dan saya tahu itu bukan perkara mudah untuk kita hadapi. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita tetap ingat bahwa dimanapun kita berada, pasti ada rencana Tuhan di sana. Kehadiran kita di tempat kerja yang sulit itu pun pasti ada rencana Tuhan. Yaitu terlibat dalam rencana Allah ini. Menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam minggu menjelang Paskah sekali lagi kita bukan hanya mengenang penderitaan Tuhan Yesus. Tapi momen ini juga menjadi pengingat bahwa kita harus terus terlibat di dalam rencana Allah. Kita dipanggil menjadi murid Kristus yang harus menyangkal diri kita. Yaitu dengan tidak mengikuti keinginan daging. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita tetap setia dengan kebenaran yang kita lakukan. Meskipun itu membuat kita dibenci mungkin. Atau mari kita tetap mengasihi meskipun mungkin kita dilukai oleh orang lain. Dan mari kita tetap memberi. Meskipun mungkin kadang orang lain tidak menghargai hal itu. Makna terakhir yang akan kita lihat di dalam perikop ini itu ada di ayat 27, yaitu hidup di dalam pengharapan. Di dalam ayat 27 Tuhan Yesus berkata bahwa sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, di dalam ayat 27 ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa nanti dia akan datang kembali di dalam kemuliaan. Di situ disebutkan juga dia akan membawa keadilan, dia akan memberi upah sesuai dengan perbuatan setiap orang. Nah, Bapak Ibu, janji ini itu memberikan kekuatan kepada murid-murid, disampaikan untuk memberikan kekuatan kepada murid-murid bahwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu bukan akhir ceritanya. Tapi itu adalah awal dari kemenangan. Nah, dari sudut pandang manusia yang pada saat itu, dari sudut pandang budaya juga pada saat itu, penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib itu kelihatannya tampaknya seperti sebuah kekalahan. Ada penghinaan di sana, ada siksaan di sana, bahkan diakhiri dengan kematian. Itu dalam pandangan manusia. Tapi dalam sudut pandang rencana Allah yang besar, salib itu adalah tanda kemenangan. Penderitaan Tuhan Yesus di salib itu membuka jalan pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib itu juga adalah tanda dari pengampunan dosa. Semua dosa kita diampuni. Dan juga terakhir Tuhan Yesus sebutkan
penderitaannya di kayu salib, kematian dan kebangkitannya itu membawa harapan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Tuhan Yesus tidak menderita, mati di salib dan tidak bangkit, maka semua manusia itu tidak punya harapan. Karena apa? Karena sebenarnya kita sudah mati karena dosa. Jika Tuhan Yesus tidak berkorban untuk kita, maka saat ini kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Tapi karena penderitaan Tuhan Yesus, karena kematiannya di kayu salib, kita punya pengharapan, kita mendapatkan pengharapan. Kristus yang mati dan kemudian bangkit itu menjamin bahwa ada kehidupan kekal untuk kita orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat seorang pelari misalnya ya, orang yang lari maraton misalnya. Walaupun di dalam pertandingan itu, di tengah-tengah penderitaan, mereka kelihatan capek, keringatnya banyak banget. Cuacanya juga mungkin gak mendukung, panas terik atau hujan deras gitu ya. Atau jalannya, ada jalan-jalan di mana yang mereka lewati tidak bagus. Tapi biasanya seorang pelari itu tidak berhenti karena hal-hal itu. Mereka tetap lari sampai akhir. Karena apa? Karena mereka tahu yang di depan, yang menanti itu ada kemenangan. Mereka tetap berjuang supaya apa? Supaya dapat medali. Karena di depan itu yang menanti adalah kemenangan. Nah, gambaran ini juga mirip dengan kehidupan kita waktu mengikut Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sedang ada dalam perjuangan itu. Jalannya tidak mudah, cuacanya mungkin tidak mendukung. Ada banyak kesulitan yang kita alami. Tapi meskipun kita bersusah payah mengikut Tuhan, tapi ingat bahwa ada pengharapan yang menanti di depan kita. Perjuangan kita yang sulit ini tidak sia-sia. Kenapa? Karena nanti ketika kita setia sampai akhir, kita akan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus itu menghidupkan kembali pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kalau Kristus bangkit, maka kita pun sebagai orang percaya, kita percaya bahwa jika kita setia sampai akhir, kita akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Allah. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau saat ini kita mengalami kesulitan dalam mengiring Tuhan, jangan menyerah. Karena ada harapan di depan kita. Ada kehidupan kekal di depan kita yang menanti. Tuhan sudah siapkan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, di akhir firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk menjadikan momen menjelang Paskah, momen Prapaskah ini bukan hanya kita mengingat kembali bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan hanya jadi momen di mana kita menonton kembali bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Tapi mari kita jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui komitmen kita lagi kepada Tuhan. Bahwa sebagai orang yang mengikut Tuhan, sebagai murid Kristus, kita mau memahami dan juga tunduk kepada rencana Allah. Meskipun mungkin hal itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita juga mau terlibat aktif dalam rencana Tuhan. Meskipun kita harus menyangkal diri kita harus memikul salib setiap hari. Dan ingatlah bahwa kita itu hidup di dalam pengharapan. Penderitaan dan kesulitan yang kita alami dalam mengikut Tuhan itu tidak akan sia-sia. Karena ketika Tuhan Yesus datang kembali nanti, kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini sudah selesai dan saya berharap ini menjadi pembuka di minggu-minggu menjelang Paskah ini supaya kita lebih memahami bahwa Paskah
itu bukan cuma bicara tentang mengenang bagaimana penderitaan Tuhan. Tapi Paskah itu punya makna yang dalam. Paskah itu memberikan kita kehidupan. Paskah itu mengundang kita untuk memahami bagaimana rencana Allah dan juga menghidupi kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena melalui firman-Mu kami kembali diingatkan bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib itu bukan hal yang biasa. Tapi pengorbanan-Mu itu Tuhan membuat kami menjadi orang-orang yang hidup. Membuat kami menjadi orang-orang yang mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran ini. Roh Kudus kiranya Engkau menolong setiap kami sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja. Tapi firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, pernahkah kita berhenti sejenak dan benar-benar melihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita? Kadang, dalam kesibukan sehari-hari, kita lupa bahwa setiap nafas, setiap berkat kecil, bahkan setiap proses yang kita jalani adalah bukti nyata dari kebaikan Tuhan. Dalam pertemuan Pastor Corner bulan April, kita akan berbagi pengalaman tentang melihat kebaikan Tuhan bersama Pendeta Stefanus Rustandi. Pertemuan diadakan hari Kamis, 10 April 2025, pukul 7 sampai 8.30 malam. Pertemuan ini dilakukan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Selama bulan Maret sampai Juni 2025, Biblical Night memiliki seri baru yang berjudul The Pursuit of Holiness. Seri ini akan membantu kita memahami makna kekudusan dan bagaimana menghidupinya dalam keseharian. Seri ini akan dibagi dalam 4 pertemuan. Seri pertama, Biblical Foundation of Holiness, 20 Maret 2025, yang akan memahami makna kehidupan yang kudus menurut Alkitab. Seri kedua, Purified by His Presence, 17 April 2025, yang akan membahas peran doa puasa sebagai sarana pengudusan. Seri 3, Sanctified Worship, 15 Mei 2025, yang akan menemukan bagaimana ibadah bukan hanya menjadi ritual, tapi juga merupakan sarana pengudusan. Seri keempat, Transformed by Truth, yang akan membahas bagaimana pertumbuhan rohani dan kekudusan bertumbuh melalui pembelajaran. Semua pertemuan ini diadakan pada Kamis ketiga pukul 7 malam melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mari jangan lewatkan setiap serinya.
Baik saudara, pertama kami mengucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada kebaktian KU2 pada hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir. Tolong angkat tangan saudara. Baru pertama kali hadir pagi hari ini. Ada saudara? Ya, kalau masih belum ada, kita berdoa ya supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang sehingga mereka boleh melihat hidup kita semua dan mereka boleh berkeinginan untuk mengetahui kenapa kalau kita menjadi orang yang begitu selalu penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih. Baik kami berdua, baik keluarga dari Ari Evelyn dan juga David dan Melvi. Terima kasih untuk doa-doa saudara semua. Sehingga Tuhan telah memimpin liburan kami. Ya, dan pada hari Jumat kemarin jam 4 kami sudah tiba kembali di Bandung dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Selanjutnya saudara, bulan ini adalah satu bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Untuk hari Sabtu ini ada doa pengerja. Dan doa pengerja itu akan dilakukan setelah paduan suara. Harap seluruh pengerja Tuhan, semua yang melayani Tuhan, terutama saudara-saudara yang juga ikut di dalam pelayanan di dalam hari Paskah dan juga Jumat Agung. Saudara-saudara datang, kita akan doa pengurapan untuk saudara-saudara semua. Jadi saudara, pada bulan ini hari Sabtu ada doa pengerja dimulai jam 6 sore. Hari Jumat tanggal 13-nya, minggu depannya ada baptisan air. Baptisan air 40 saudara kita yang akan menerima baptisan air dan itu akan dilakukan tanggal 13 minggu depannya. Terus hari Jumatnya itu ada hari raya Jumat Agung. Kita berkumpul bersama-sama, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Ya, satu bukti di mana Allah begitu mengasihi kita semua, Dia datang untuk menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk kita menebus dosa kita semua. Tentu hari Selasa, Rabu dan Kemisnya ada doa korporat, doa puasa korporat. Hari Minggunya tanggal 20 itu perayaan Paskah. Perayaan Paskah akan diadakan tanggal 20 April. Ya. Dan tanggal 26-nya hari Sabtunya itu permulaan dari bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah tanggal 26-nya. Jadi barang siapa saudara yang mau menikah dan mau diadakan pemberkatan nikah, saudara harap saudara daftar dulu di sekretaris gereja untuk melengkapi syarat-syarat yang harus dilengkapi. Dan permulaan bimbingan pranikah itu hari Sabtu 4:30 di gedung C, lantai 1. Bukan di ruang rapat atau meeting room. Karena 40 saudara-saudari yang akan menerima baptisan air. Jadi kalau di belakang basement itu terlalu sesek. Ya. Jadi akan dilakukan di gedung C, lantai 1. Dimulai 4:30 sore.
Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri sama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mimpin seluruh ibadah ini dari awal yang selesai dengan berkat Tuhan. Makasih Tuhan, kami belum merasakan sukacita di dalam ibadah ini. Karena kami tahu Tuhan, apa yang sudah disampaikan, baik melalui pujian, penyembahan, baik terutama melalui firman Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan dinyatakan bagi kami semua, orang-orang yang berdosa, sehingga kami boleh diselamatkan dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk saudara yang sudah memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami berdoa Tuhan semua kegiatan pada bulan ini. Baik untuk doa pengerja pada tanggal 12 yang akan datang. Juga Tuhan untuk baptisan air pada tanggal 13 yang akan datang. Juga untuk Jumat Agung, perayaan Jumat Agung. Dan juga perayaan Paskah, mari Tuhan. Engkau sendiri akan hadir dengan berkat-Mu dari surga. Dan kami boleh sukacita. Karena Tuhan mengasihi kami semua. Sehingga kami boleh diselamatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga untuk bimbingan pranikah pada Sabtu akhir bulan ini. Engkau sendiri akan memimpin. Kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara. Seluruh keluarga besar jemaat Gereja Rehoboth yang akan masuk minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati, menyertai. Dan Tuhan, Engkau sendiri akan menolong apapun yang kami kerjakan. Baik dalam keluarga kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam usaha kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Saudara, pernahkah kita berhenti sejenak dan benar-benar melihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita? Kadang, dalam kesibukan sehari-hari, kita lupa bahwa setiap nafas, setiap berkat kecil, bahkan setiap proses yang kita jalani adalah bukti nyata dari kebaikan Tuhan.
Dalam pertemuan Pastor Corner bulan April, kita akan berbagi pengalaman tentang melihat kebaikan Tuhan bersama Pendeta Stefanus Rustandi. Pertemuan diadakan hari Kamis, 10 April 2025, pukul 7 sampai 8.30 malam. Pertemuan ini dilakukan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Selama bulan Maret sampai Juni 2025, Biblical Night memiliki seri baru yang berjudul The Pursuit of Holiness. Seri ini akan membantu kita memahami makna kekudusan dan bagaimana menghidupinya dalam keseharian. Seri ini akan dibagi dalam 4 pertemuan. Seri pertama, Biblical Foundation of Holiness, 20 Maret 2025, yang akan memahami makna kehidupan yang kudus menurut Alkitab. Seri kedua, Purified by His Presence, 17 April 2025, yang akan membahas peran doa puasa sebagai sarana pengudusan. Seri 3, Sanctified Worship, 15 Mei 2025, yang akan menemukan bagaimana ibadah bukan hanya menjadi ritual, tapi juga merupakan sarana pengudusan. Seri keempat, Transformed by Truth, yang akan membahas bagaimana pertumbuhan rohani dan kekudusan bertumbuh melalui pembelajaran. Semua pertemuan ini diadakan pada Kamis ketiga pukul 7 malam melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mari jangan lewatkan setiap serinya.